Di video sebelumnya, saya pernah singgung tentang sosok putri-putri yang konon katanya ada di rumah Banjar Bumbungan Tinggi Teluk Selong. Dari situ ada yang bertanya, sosok putri-putri seperti apa yang keberadaannya dipercaya pernah ada di tengah masyarakat Banjar? Ya, sosok putri yang paling dikenal adalah Putri Junjung Buih, yang konon katanya memiliki kesaktian, dianggap sebagai orang suci, dan memiliki sejarah peranan penting bagi raja-raja di Kalimantan. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas di Sharing for Knowing. Cerita Putri Junjung Buih ini berawal dari kisah sejarah kerajaan negara Dipa yang didirikan pada tahun 1387 oleh Ampu Jatmika. Dan Ampu Jatmika ini mengangkat dirinya sendiri sebagai raja dengan gelar Maharaja di Candi. Ampu Jatmika ini adalah seorang saudagar kaya, tetapi dia bukan keturunan bangsawan, bukan juga keturunan raja. Padahal pada saat itu ada kepercayaan bahwa jika kerajaan dipimpin oleh orang yang bukan bangsawan atau bukan keturunan raja, maka kerajaan tersebut akan mendapatkan malapetaka dan kehancuran. Akan tetapi, karena tidak ada raja yang pantas untuk memimpin ini, maka menjabat sementara adalah Ampu Jatmika yang juga adalah pendiri dari kerajaan ini. Setelah lama memimpin kerajaan Dipa, Ampu Jatmika berniat ingin mengundurkan diri, ditambah lagi dengan usianya yang semakin tua dan kesehatannya yang semakin menurun. Akhirnya, Ampu Jatmika memanggil kedua orang putranya, yakni Ampu Mandastana dan Lamu Mangkurat. Sang ayah berpesan kepada kedua anak ini untuk mencari orang pengganti yang akan menjadi raja di kerajaan negara Dipa. Dan sang ayah berpesan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menjadi raja di negara Dipa karena mereka bukan keturunan bangsawan dan bukan keturunan raja. Oleh karena itu, Ampu Jatmika menyuruh mereka bertapa selama 2 tahun untuk mencari orang yang bisa menjadi raja di kerajaan negara Dipa. Ampu Mandastana bertapa di dalam gua di bawah gunung. Lamu Mangkurat bertapa di dalam pusaran air yang dalam. Tak lama setelah menyampaikan pesan ini, Ampu Jatmika pun meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Lamu Mangkurat dan juga Ampu Mandastana segera melaksanakan pesan terakhir ayahnya tadi. Ampu Mandastana bertapa di dalam gua di bawah gunung, sedangkan Lamu Mangkurat bertapa di pusaran air yang dalam. Selama 2 tahun mereka bertapa sendirian, namun tak kunjung mendapatkan petunjuk tentang sosok raja yang akan memimpin kerajaan Dipa. Hingga akhirnya mereka hampir putus asa. Akan tetapi, suatu malam Lamu Mangkurat pernah bermimpi bertemu dengan ayahnya. Melalui suara, sang ayah berpesan kepada Lamu Mangkurat untuk membuat sebuah rakit yang terdiri dari 14 batang pisang saba yang digantung mayang pinang di keempat sudut sisinya serta dipasang kain putih di langit-langit rakit tersebut. Kemudian Lamu Mangkurat disuruh keluar pada saat tengah malam dengan berpakaian putih, menyalakan dupa dan berakit menuju ke hilir sungai. Nanti ketika sampai di batas Luuk Bagaja, pusaran air semakin dalam dan saat pusaran air sudah mulai tenang akan muncul seonggok buih dan di sana Lamu Mangkurat akan mendapatkan petunjuk tentang siapa yang akan menjadi raja di negara Dipa. Setelah menyampaikan pesannya tersebut, Ampu Jatmika atau ayah Lamu Mangkurat ini menghilang dan Lamu Mangkurat pun segera terbangun. Setelah mendapat pesan ini, Lamu Mangkurat segera bergegas untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh ayahnya. Dia membuat rakit dengan segala detailnya dan berlabuh ke arah hilir sungai hingga ia tiba di batas Luuk Bagaja. Dan di sana dia menemukan pusaran air yang semakin cepat dan tidak lama kemudian muncul buih sebesar anak gunung dan keluar suara dari buih tersebut. Suara tersebut adalah suara Putri Junjung Buih yang mengatakan bahwa dia hanya akan keluar dan bersedia untuk menjadi raja ketika Lamu Mangkurat mampu memenuhi 2 syaratnya, yakni membangun mahligai yang tiangnya berasal dari pohon batung batulis yang berasal dari gunung Batu Piring, dan juga selembar kain lagundi. Kain lagundi inilah yang dipercaya sebagai awal mula adanya Sasirangan, seperti yang kemarin pernah saya share di video sebelumnya.
Akhirnya, Lampu Mangkurat segera mengerahkan seluruh rakyatnya untuk memenuhi dua syarat tersebut. Hingga akhirnya, dua syarat tersebut terpenuhi dan keluarlah Putri Junjung Buwih dari buwih tersebut. Oleh karena itu, disebutlah sebagai Putri Junjung Buwih, yang artinya putri dijunjung atau diusung atau dikeluarkan oleh buwih-buwih. Sosok Putri Junjung Buwih yang digambarkan adalah sebagai sosok putri yang sangat cantik, bahkan kecantikannya melebihi kecantikan manusia biasa. Ia pun diarak dan diapit oleh 40 gadis atau 40 dayang menuju kerajaan negara Dipa. Kemudian ia didudukan di tahta kerajaan negara Dipa dan diangkat menjadi raja negara Dipa. Putri Junjung Buwih pun resmi menjadi raja di kerajaan negara Dipa, dan Lampu Mangkurat diangkat menjadi patihnya. Saudara Lampu Mangkurat, yakni Empu Mandastana, diangkat menjadi penasihat karena memang Empu Mandastana memiliki tingkat spiritualitas yang baik. Empu Mandastana ini memiliki dua orang putra kembar, yakni Sukmaraga dan Patmaraga, yang terkenal akan ketampanannya serta keelokan perilakunya, sehingga membuat Putri Junjung Buwih jatuh hati. Saat Lampu Mangkurat mengetahui kisah percintaan ini, timbul niatan Lampu Mangkurat untuk menyingkirkan dua ponakannya tersebut agar menghindari ketulahan atau kutukan, karena mengingat mereka berdua bukanlah keturunan bangsawan, bukan juga keturunan raja-raja ataupun dewa. Karena seharusnya yang menjadi pasangan dari Putri Junjung Buwih, raja negara Dipa ini, adalah juga sosok orang yang pantas menjadi seorang raja, yakni keturunan raja, keturunan dewa, ataupun juga bangsawan. Akhirnya, untuk menyingkirkan si ponakannya tadi, Lampu Mangkurat mengajak dua ponakannya tersebut untuk malunta atau memancing. Tentunya dengan izin sang ayah, Empu Mandastana. Tetapi pada saat itu Empu Mandastana sudah memiliki firasat buruk akan terjadi kepada anaknya, dan mereka berdua pun juga merasa akan terjadi hal buruk terhadap mereka. Sebelum mereka pergi, mereka sempat berpesan kepada ayah dan ibunya bahwa di depan rumah mereka ada tanaman melati. Apabila melati tersebut daunnya berguguran, maka terjadi sesuatu yang buruk terhadap mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, ternyata melati tersebut berguguran daunnya. Dan benar, Lampu Mangkurat telah membunuh dua ponakannya, Patmaraga dan Sukmaraga, di Luhuk Badang Sanak. Melihat peristiwa ini, Empu Mandastana dan istrinya merasa sangat sakit hati. Akhirnya mereka berlari ke samping candi, dan di sana mereka melakukan bunuh diri. Hingga saat ini tempat mereka bunuh diri disebut dengan Telaga Darah Empu Mandastana yang ada di Candi Agung Amuntai. Dan peristiwa ini diangkat menjadi sebuah lagu oleh Anang Ardiansyah dengan judul lagunya Kasih Putus di Luhuk Badang Sanak. Setelah kisah cinta yang tragis tadi, Lampu Mangkurat menawarkan kepada Putri Junjung Buwih untuk mencarikan pasangan hidupnya. Dan Putri Junjung Buwih pun mengatakan bahwa ia berkenan menikah, namun dengan anak seorang raja dari kerajaan Majapahit yang berada di negeri seberang atau berada di Pulau Jawa. Akhirnya Lampu Mangkurat pun berangkat untuk menjemput anak Raja Majapahit yang bernama Raden Putra. Dia berangkat menggunakan kapal kerajaan yang bernama Si Prabayaksa. Sesampainya di kerajaan Majapahit, Lampu Mangkurat disambut hangat oleh kerajaan Majapahit, dan sebelum pulang, Lampu Mangkurat dihadiahi oleh Raja Majapahit seekor kuda besar berwarna putih. Lampu Mangkurat pun merasa senang dan bahagia dengan pemberian Raja Majapahit ini. Dia sempat mencoba sebanyak 3 kali untuk menunggang kuda ini, namun ketika dia mencoba yang ketiga kali, kuda tersebut tiba-tiba lumpuh dan jatuh. Mungkin karena memang Lampu Mangkurat ini memiliki kekuatan yang besar dan juga kesaktian yang luar biasa. Akhirnya kuda tersebut dibawa pulang dengan cara diapit di ketiak Lampu Mangkurat. Nah, inilah awal mula adanya tarian kuda gipang di Kalimantan Selatan. Kalau di Pulau Jawa teman-teman tahu dengan kuda lumping yang ditunggang seperti naik kuda. Di Kalimantan Selatan tarian ini kudanya tidak ditunggang melainkan diapit di ketiak. Akhirnya Lampu Mangkurat pun pulang dengan membawa anak Raja Majapahit yaitu Raden Putra. Dalam perjalanan pulang di tengah lautan,
Putri Junjung Buih ingin menguji kesaktian sang calon suami. Karena memang Putri Junjung Buih memiliki kekuasaan dan kekuatan di air, akhirnya dia mengirim 7 ekor naga putih untuk menahan kapal Prabayaksa. Namun hal ini sudah diketahui oleh Raden Putra. Akhirnya Raden Putra pun menceburkan diri ke lautan untuk melawan 7 ekor naga putih tadi. Terjadi pertarungan yang hebat di dalam laut dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Raden Putra. Dan perjalanan pun bisa dilanjutkan sampai akhirnya mereka tiba di kerajaan negara Dipa. Sesampainya di kerajaan negara Dipa, Raden Putra disambut hangat oleh Putri Junjung Buih. Dan setelah itu mereka segera melangsungkan ritual pernikahan hingga akhirnya Raden Putra diberi gelar Pangeran Suryanata. Penyatuan dua hati antara Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata ini dianggap adalah sebagai keseimbangan alam. Karena sebenarnya Pangeran Suryanata ini adalah putra yang didapat dari langit hasil petapaan Raja Majapahit, menjadi unsur kepercayaan alam atas. Sedangkan Putri Junjung Buih yang keluar dari buih dalam air sungai menjadi unsur alam bawah. Dan keduanya menyatu hingga menjadi keseimbangan kosmologi. Di antaranya keseimbangan antara kebaikan dan keburukan, keseimbangan antara gelap dan terang, seperti halnya mitologi Cina Yin dan Yang. Pertemuan alam bawah dan alam atas ini menunjukkan keharmonisan dua dunia, sehingga keturunannya bukanlah kalangan rakyat biasa, melainkan orang-orang yang luar biasa yang juga memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Pernikahan Putri Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata tadi akhirnya memperoleh 3 orang putra, yakni Raden Suryawangsa, Raden Suryaganggawangsa, dan Raden Arya Dewangsa. Dan putra bungsu mereka, Pangeran Arya Dewangsa, kemudian menikah dengan putri dari Lamomangkurat yang bernama Putri Kabuwaringin. Melalui 3 orang putra mereka inilah akhirnya muncul keturunan-keturunan dan juga titisan-titisan dari Putri Junjung Buih. Hingga akhirnya semua raja-raja yang ada di Kalimantan mereka mengaku sebagai keturunan ataupun juga titisan dari Putri Junjung Buih. Selama bertahun-tahun Pangeran Suryanata dan juga Putri Junjung Buih memimpin kerajaan negara Dipa dengan bijaksana dan rakyatnya yang sejahtera. Hingga akhirnya pada suatu ketika kerajaan mengadakan acara besar mengumpulkan seluruh keluarga dan juga rakyatnya. Di sana mereka berdua berpesan untuk selalu hidup rukun dan saling tolong-menolong. Setelah berpesan demikian, Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih tiba-tiba menghilang dan dipercaya mereka kembali ke asalnya. Mungkin karena tugas mereka telah selesai, kerajaan telah terbangun dengan sejahtera, dan sudah waktunya mereka untuk pulang ke alamnya. Hingga saat ini tidak ada yang bisa membuktikan atau menunjukkan di mana makam Putri Junjung Buih berada. Karena memang dalam ceritanya Putri Junjung Buih ini menghilang begitu saja setelah menyampaikan pesan tadi. Namun sebagian masyarakat mempercayai bahwa Putri Junjung Buih kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, setiap tahun di sebuah lokasi sungai di daerah Tabalong, di sana masyarakatnya setiap tahunnya mengadakan ritual untuk memberikan penghormatan kepada sang Putri Junjung Buih. Dan sampai saat ini pun masih sering terjadi kasus-kasus kerasukan yang mengaku-ngaku sebagai Putri Junjung Buih. Sebagian masyarakat percaya bahwa itu benar memang Putri Junjung Buih yang coba berkomunikasi dengan kita, tapi ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa ini hanyalah jin yang mengaku-ngaku sebagai Putri Junjung Buih. Demikian sharing kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat kalian yang punya informasi tambahan ataupun juga koreksi, silahkan komen di bawah karena kita ada di Sharing for Knowing.